Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube aku, Midiana. Oke guys, sesuai dengan judul video aku bakal ngebahas kembali mengenai perkembangan dari kasusnya Kris Wu. Jadi ini udah video keberapa ya guys, aku ngebahas tentang Kris Wu, kayak udah banyak banget video aku. Tapi gak apa-apa guys, jadi buat kalian yang bosen dengan perkembangan kasusnya Kris Wu atau hal ini, kalian boleh skip video aku, no problem. Tapi buat kalian yang masih stay ataupun masih pengen tahu perkembangan tentang kasusnya Kris Wu, kalian harus nonton video ini sampai habis. Oke guys, jadi sebelum aku mulai, jangan lupa dulu kalian buat subscribe channel aku biar aku makin semangat bikin video kedepannya, dan juga kalian tuh gak ketinggalan gitu loh tentang video-video aku berikutnya. Oke, mari kita mulai videonya. Check it out. Mari kita mulai informasinya guys. Jadi pada tanggal 16 Agustus kemarin itu kantor Kejaksaan Distrik Choyang memberikan konfirmasi resmi tentang penangkapan Kris Wu, yang sebelumnya dia tuh udah ditahan selama 2 minggu di sana guys. Nah, apa sih perbedaan penahanan dan juga penangkapan? Jadi guys, kalau penahanan itu polisi tuh udah mempunyai bukti gitu loh guys. Tapi Kris Wu itu masih ditempatkan di tempat yang khusus gitu untuk penyelidikan selanjutnya, untuk melengkapi bukti yang udah ada. Nah, sedangkan penangkapan itu adalah di mana polisi itu sudah mengantongi bukti yang lengkap atas kasusnya kemarin, dan juga Kris Wu itu terbukti melakukan sebuah kejahatan. Dan di sini statusnya Kris Wu itu sudah menjadi seorang kriminal guys. Nah, setelah penangkapan Kris Wu guys, Domizu itu memberikan suatu postingan gitu di grup chat miliknya yang berisi para anggota penggemarnya dia atau pendukungnya dia, yang berisi seperti ini. Akhirnya, terima kasih kepada para polisi Choyang, mereka benar-benar sangat baik. Terima kasih semuanya, kita semua akan baik-baik saja. Dan tak hanya itu, untuk meluapkan kegembiraannya dia juga menyukai postingan yang diposting oleh kantor distrik Choyang yang mengumumkan penangkapan Kris Wu. So, jadi apa saja sih efek dari penangkapannya Kris Wu terhadap karya yang pernah dikeluarkan oleh Kris Wu? Yang pertama adalah lebih dari 1.900.000 klip video pendek dan juga lebih dari 7.000 klip variety show yang pernah menampilkan Kris Wu itu semuanya sudah dihapus di platform Cina guys. Dan tak hanya itu, di platform besar seperti platform yang memproduksi film sama drama itu juga satu persatu telah menghapusi karya dari Kris Wu. Yang pertama ada Youku, ini tuh telah menghapus beberapa karyanya Kris Wu yang berjudul Somewhere Only We Know, Sweet 16, sama Never Gone. Nah, aku juga salah satu yang udah nonton Never Gone karena dulu tuh viral banget kan film yang satu ini. Yang kedua ada MGTV. MGTV itu udah menghapus yang berjudul 74 Floors of Mystery. Yang ketiga, IGY itu udah menghapus karyanya dia yang berjudul 43 Season 1. Lalu untuk Tencent sendiri, yang dulu tuh pernah menunjuk Kris Wu menjadi juru bicara platform mereka, itu telah memberhentikan kerjasama mereka dengan Kris Wu tuh di awal insiden ini terjadi. Dan untuk sekarang, setelah penangkapan, Tencent memberikan pernyataan lanjutan di mana mereka itu telah menghapus semua karya Kris Wu di platform mereka. Dan tak hanya itu, mereka juga menegaskan mereka telah memboikot penampilan dan juga suara Kris Wu baik di semua media yang ada di bawah naungan Tencent. Dan untuk Baidu sendiri atau situs pencarian di Cina, kalau di Indonesia tuh kayak semacam Google gitu, atau kalau di Korea tuh namanya Naver. Nah, kayak gitu itu kalau kalian mencari nama Kris Wu di Baidu itu bakal muncul artis pelanggar hukum dan juga artis yang tidak bermoral guys. Wah, benar-benar mereka tuh sudah memboikot Kris Wu di segala jenis platform di Cina guys. Oh ya, tak ketinggalan yang satu lagi yaitu Weibo. Di Weibo itu semua nama atau ID yang ada Kris Wu itu udah dihapus. Jadi kayak fanbase-nya Kris Wu itu juga udah hilang semua. Pokoknya bersih lah guys Weibo dari nama Kris Wu. Pemerintah Cina sendiri juga sangat menyetujui tentang penghapusan semua karya dari Kris Wu, baik dari dramanya, filmnya, sampai musiknya dan juga variety show-nya itu dihapus semuanya.
Bahkan hal ini tuh disampaikan langsung oleh Asosiasi Radio dan Televisi Nasional, yang dimana asosiasi ini adalah badan eksekutif tingkat kementerian langsung di bawah Dewan Negara Republik Rakyat Cina, guys. Dan asosiasi ini adalah otoritas tertinggi dalam penyiaran hiburan di Cina. Wow, nggak main-main, guys. Terus kemarin itu ada salah satu perusahaan gitu yang pernah kerja sama Kris Wu, yaitu perusahaan bir. Mereka tuh bikin produk kolaborasi sama Kris Wu, yang dimana produknya itu tuh ada gambarnya Kris Wu, guys. Udah dicetak, dilabeli gitu loh, guys. Mereka tuh udah mencetak ratusan kaleng bir gitu, dan mereka harus memusnahkannya semua karena nggak bisa dijual juga kan, karena Kris Wu udah diboikot di mana-mana. Dan katanya perusahaan itu tuh telah menggugat perusahaannya Kris Wu. Dan tak hanya mendapatkan gugatan dari perusahaan bir saja, pihak Kris Wu juga mendapatkan gugatan dari penyelenggara turnya Kris Wu dulu pada tahun 2018-2019, di mana mereka tuh menggugat kerugian yang diakibatkan oleh Kris Wu sebesar 10,80 juta yuan atau sekitar 24 miliar rupiah. Wow, banyak sekali, guys. Itu nanti uangnya Kris Wu kayak habis ya, guys. The next adalah drama baru dari seorang Do Mizu dengan mantan temannya. Nah, jadi setelah penangkapan Kris Wu itu juga ada drama baru, guys, yang trending topik di Weibo, dimana temannya Do Mizu bernama Lian itu speak up di Weibo-nya tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Do Mizu. Jadi Lian ini itu adalah temannya Do Mizu yang dulu tuh pernah membantu Do Mizu speak up masalah Kris Wu, guys, pada awal-awal bulan kemarin. Nah, dia itu mengaku sebagai sepupunya Do Mizu. Tapi nggak lama setelah itu, Do Mizu itu menyangkal hal itu. Dia bilang bahwa Lian itu hanyalah teman biasa yang hanya 2 kali bertemu saja, dan dia itu bermaksud untuk memanfaatkan kepopulernya Do Mizu. Jadi, pada tanggal 18 Agustus, Lian memposting suatu pernyataan di Weibo dan juga bukti SS-an chat gitu, sebuah grup yang membuktikan bahwa Do Mizu itulah yang pertama kali menyeret dirinya dan juga teman-teman lainnya di dalam suatu grup chat untuk membahas skandal-skandalnya Kris Wu. Dan tak hanya membahas skandal itu, di grup chat itu juga membahas siapa yang pertama kali mau menyebarkan berita tentang Kris Wu. Alasan Lian memposting hal itu karena dia tuh sudah sangat lelah dengan cyberbully yang dia terima dan juga tuduhan bahwa dia tuh adalah panjat sosial terhadap ketenarannya Do Mizu, karena dia tuh pernah mengaku sebagai sepupunya tapi nggak dianggap oleh Do Mizu, dan juga Do Mizu malah bilang bahwa mereka tuh adalah teman biasa dan 2 kali ketemu aja. Jadi disitulah dia akhirnya speak up tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh netizen tentunya, guys. Dan di sini tuh ada 2 kubu gitu netizen. Yang pertama adalah netizen yang membela Do Mizu, yang mengatakan bahwa Lian sekarang tuh sedang mencari sensasi atas kepopuleran Do Mizu. Yang kedua itu adalah netizen yang membela Lian, yang mengatakan bahwa Do Mizu itu kayak kacang lupa kulitnya. Dia tuh dulu udah dibantu oleh Lian speak up masalah Kris Wu, dan sekarang udah ditangkap Kris Wu-nya malah mengkhianati Lian gitu loh, guys. So, gimana pendapat kalian tentang hal ini, tentang drama baru yang terjadi ini? Komen di bawah. Oke, guys, gimana pendapat kalian tentang hal ini? Jadi sekarang itu di Cina itu lagi banyak banget kasus pemboikotan artis besar. Jadi mulai dari Kris Wu terus Chang Chehan, semoga nggak ada lagi ya, guys, artis favorit kita yang diboikot oleh Cina. Karena Cina itu kalau sekali udah kena kasus itu langsung diboikot dan habis gitu loh, guys. Bener-bener sangat-sangat serius dan juga ketat banget di sana, nggak kayak Indonesia yang kalau kena kasus tuh malah viral, dapat uang, dapat undangan di mana-mana gitu, kayak beda banget. Jadi semoga idola-idola kita aman sampai ke depannya. Sampai di sini video aku. Jangan lupa buat like, comment, sama subscribe. See you on the next video. Bye bye.